Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ilman alamtaka innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang dalam acara pelantikan dan rapat kerja pengurus Notaris Muslim Indonesia Formil Jawa Barat periode 2023-2026. Untuk dapat memimpin doa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan tangan, kita berdoa memohonkan kebaikan untuk kita semua. Tentu kita ingin agar segala doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah, tetapi kita tidak pernah tahu dari lisan siapa doa itu akan terkabul. Oleh karenanya saya memohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk berkenan mengaminkan di setiap akhir penggalan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rizqna ya Allah rizqan wasi'an, rizqan mubarakan, waqfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua rizki yang berkah, rizki yang luas, rizki berupa keselamatan dari segala bahaya, rizki berupa kesehatan dari segala penyakit, rizki berupa kecukupan dari segala kebutuhan, rizki berupa ketenangan dari segala kegelisahan, rizki berupa kemudahan dari segala kesulitan. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di antara kami semua yang hadir pada hari ini satu dosa pun kecuali Engkau ampunkan. Ampunilah segala dosa kami, maafkanlah segala salah dan hilaf kami. Wala hamman illa farajtah. Jangan Kau biarkan satu kesedihan pun kecuali Kau gembirakan. Berikan jalan keluar dari segala kesulitan kami. Wala maridhan illa syafaitah. Jangan Kau biarkan satu sakit pun kecuali Kau sembuhkan. Berikan kemampuan kepada kami untuk memenuhi segala kewajiban kami. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat kecuali Engkau kabulkan dan penuhkan. Fayassir umurana ya Allah, maka mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Washrah lana sudurana, lapangkanlah dada kami ya Allah. Waqtim bis-sholihati a'malina, akhirilah segala perbuatan kami, segala kegiatan kami, segala program kerja kami dengan kebaikan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 oleh sahabat jannah Nur Fikri Amalia SHMKN dan Sari Tilawah
oleh sahabat Jannah Rima Agustina. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars NMI yang akan dipimpin oleh sahabat Jannah Putih Jimmy Kontesa. Kami persilakan. Indonesia
Terima kasih hadirin dipersilakan untuk duduk. Terhormat Bapak Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia, Bapak Heri Setiawan, selamat datang Pak di Bandung. Bapak Notaris Umum Notaris Muslim Indonesia, Pak Ahmad Murtali, selamat datang Pak Murtali. Ibu Bapak Bendung, Ibu Pelaksana, Edi, dan pengurus-pengurus lainnya. Ini ada juga dari Kabir, kemudian dari Korwil, Banten, Bapak Yasman, terima kasih kehadirannya. Nasihat Korwil Sumut, Ausni, Sekretaris Korwil Sumut, Lisna, dan dari penasihat MUI Pusat, itu ada Pak Diansah, selamat datang, Pak Julius Munarman, kemudian dari Bani, terima kasih Pak Iswara kehadirannya. Dari Kejaksaan Tinggi, terima kasih Pak. Dari PW Jabar, Pak Tendi, dari Pak Jabar, Bu Ose, dari ini Jabar, mungkin ada yang mewakili, selamat datang. Dan rekan-rekan rakyat semuanya, mohon maaf kalau tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini di gedung sate yang megah, tempat bersejarah, gedung kebanggaan masyarakat Jawa Barat dalam rangka pengukuhan pengurus Korwil Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023 sampai 2026. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pula kepada junjungan alam anugerah kita semua Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, akhirnya pengurusan Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023-2026 yang kita tunggu-tunggu dapat terbentuk, walaupun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah pilar ke-6 Notaris Muslim Indonesia di Hotel Mercury di BSD beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggal 4 Desember 2022, alhamdulillah, Bu Ose, saya dan beberapa rekan-rekan lainnya sempat hadir di acara tersebut
Akhirnya sepulang dari acara tersebut, saya mengambil inisiatif. Akhirnya pada tanggal 4 Desember 2022 lalu diadakan pertemuan tentang Korwil Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat, tempat di Rumah Makan Cigenea, Purwakarta. Pada pertemuan tersebut, alhamdulillah telah hadir sebanyak 50 orang berdasarkan daftar hadir. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Korwil NMI Jabar ini membawa manfaat dan kemaslahatan bagi anggota, tentunya bagi kita semua, dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai jannah, untuk keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta berlomba-lomba dalam kebaikan dan bukan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Pak Ketum dan rekan-rekan saya lainnya, ternyata selama ini saya keliru juga nih. Saya kira lomba yang paling berat itu adalah lomba lari 100 meter di Olimpiade lomba gawang. Ternyata lomba yang paling melelahkan itu adalah mengejar dunia. Sejauh apapun kau berlari, finishnya adalah kematian. Kalau lari 100 gawang itu, finishnya 100 gawang sudah selesai. Tapi kalau mengejar dunia, finishnya nanti setelah masuk ke liang lahat. Oleh karena itu, diharapkan mudah-mudahan melalui terbentuknya Korwil NMI Jabar ini dapat sebagai penyeimbang antara dunia dan akhirat bagi kita semua. Untuk itu, kami mohon kesediaan kepada Bapak Ketum NMI dapat melantik urusan Korwil NMI Jabar periode 2003-2006 dan mudah-mudahan pula urusan ini amanah dalam mengemban tugasnya. Demikian sambutan saya sebagai ketua pelaksana dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kata sambutan dari Tuan Rumah Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sahabat Jannah, Ibu Osya Atadari SK. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah hadir satu-satunya di luar kami yang berkenan hadir pada hari ini. Maksudnya satu-satunya di luar organisasi NMI secara kedinasan yang kami juga tidak menyangka bahwa Bapak dapat hadir. Yang lainnya di luar kami juga Pak Kuswara. Di sini beliau yang selama ini banyak mengawal rekan-rekan secara info Pak Ketum di Jawa Barat. Kuswara banyak membantu rekan-rekan yang kebetulan terkena masalah. Selanjutnya yang terhormat juga di sini Bapak Ustaz Saiful Daulah Rahim. Sengaja saya hadirkan tadinya untuk mendampingi khusus kehadiran hari ini. Karena kami kebetulan pada saat beberapa waktu yang lalu di makan yang lainnya kami selalu bersama-sama dengan Pak Ustaz dan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua Umum, Sekretaris Umum dan seluruh jajaran pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia, rekan-rekan yang akan dilantik dan seluruh hadirin dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran ilahi, alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 14 Januari kita dapat bersilaturahmi dengan seluruh pengurus jemaah Notaris Muslim Indonesia serta undangan dan hadirin yang akan mengikuti pelantikan pengurus Notaris Muslim Indonesia Korwil Jawa Barat. Atas nama pribadi
dan pengurus wilayah IPA Jawa Barat, kami mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, kota kembang yang kami kenal bahwa disinilah tempat berlibur untuk rekan-rekan usaha keluarga. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pengurus besar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, serta panitia pelaksana yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini dengan waktu yang sangat singkat dan dengan sangat baik. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami lakukan kepada Bapak, Ibu, serta rekan semuanya yang telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti acara ini. Bahwa acara ini sejalan dengan salah satu tujuan perkumpulan yang ada di lingkungan kita sebagai notaris dan PPAT, yaitu melakukan kegiatan untuk peningkatan kualitas anggota, khususnya di antara sesama anggota yang mempunyai keyakinan yang sama sebagai seorang muslim. Pelantikan pengurusan Republik Jawa Barat saat ini merupakan rintisan dari kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya di Jawa Barat. Dan kalau boleh di sini saya sampaikan, NMI atau embrionya NMI yang ada di Jawa Barat waktu itu sudah kami awali. Kebetulan waktu itu Kang Heri sebagai ketua umum IKANU selalu bergandengan tangan dengan NMI. Dan boleh saya sebutkan di sini bahwa pada tahun 2016 kami sudah mengundang Bapak Ustadz Arifin Jayadiningrat di Royal Hotel Bandung. Tahun 2017 kami sudah mengundang Bapak Ustadz Bahtiar Nasir di Pusdai. Tahun 2018 kami juga sudah menghadirkan Ustadz Abdul Somad di Hotel Astaria Bandung. Dan terakhir pada tahun 2019 kami sudah menghadirkan juga Bapak Ustadz Adi Hidayat di Hotel Papataya. Jadi kalau dibilang sekarang tahun ke-6 kami baru bisa membentuk profil, dan ini pun Pak Ketum izin yang saya sampaikan kemarin begitu banyak tempaan nyaris Pak Ketua Korwil yang akan kami percayakan habis suaranya untuk menjawab kenapa, sekali lagi kenapa Korwil Jawa Barat istilahnya tidak menawarkan atau tidak menunjuk untuk semua penyelenggaraan atau pelaksanaan pelantikan tadi. Tapi sekali lagi kami menegaskan bahwa NMI untuk kami bukan hal baru. Demikian yang sudah kami sampaikan tadi. 4 agenda yang sudah kami adakan. Kalau boleh kami selalu memilih dan meminta ustadz-ustadz terbaik untuk hadir di acara yang kami adakan. Dan sekarang juga kami alhamdulillah dapat menghadirkan Pak Agi, Ustadz Agi, walaupun sebelumnya Pak Agi itu harus pergi kemarin untuk penerbangan keluar, dan beliau berkenan untuk menunda penerbangan nanti sore mundur sehari untuk acara anak semua. Sebagai anggota NMI, saya secara pribadi berharap dengan hubungan Islamnya ini dapat menjadi penyejuk dan penyeimbang di antara kesibukan pekerjaan kami sehari-hari dan kegiatan organisasi profesi yang sudah berjalan selama ini. Harapan kami NMI dapat bersinergi dan memberi peran yang positif bagi masyarakat dan khususnya pula bagi organisasi yang berada. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa notaris dan PPAT yang berada di Jawa Barat ini merupakan yang terbesar se-Indonesia dan anggota kurang lebih 5.000 orang yang merupakan 1/5 dari anggota yang ada. Jadi sebagian anggota tersebut juga mayoritas adalah beragama Muslim. Jadi kami juga heran kenapa sesulit ini, kenapa kami perlu waktu 6 tahun untuk akhirnya bisa membentuk Korwil NMI di Jawa Barat. Tapi oleh karena jumlah anggota tersebut yang demikian besar, kami menganggap itu modal awal kami untuk bisa membesarkan Korwil NMI Jawa Barat. Harapan kami ke depan, acara pelantikan pengurus NMI Korwil Jawa Barat ini dapat berlangsung dengan hikmat, dengan suasana kekeluargaan serta amanah pada pengurus, tetap bersama-sama menciptakan kekuatan yang besar pula untuk menjadikan notaris dan PPAT yang ada di Jawa Barat menjadi lebih baik. Kami doakan semoga pengurus yang dilantik senantiasa diberikan kesehatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mewujudkan harapan anggota dan masyarakat. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Salam sehat, tetap
semangat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Setelah kita mendengarkan beberapa sambutan, maka kami akan selingi dengan senandung salawat asifar yang akan dilanjutkan oleh Hajah Imas Nur Cahyani. Kepada Hajah Imas Nur Cahyani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Baiklah, telah kita dengarkan bersama senandung sholawat asy-syifa yang begitu indah. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan dahulu sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia, Bapak Heri Sosiawan SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan tentunya sama-sama kita muliakan Kiai Haji Abdullah Ikhtiar, sepertinya beliau sudah hadir, hanya sementara waktu berada di ruangan lain. Yang terhormat, mohon maaf, Pak Ustadz ikut juga di dalamnya. Yang terhormat Dewan Penasehat BPNNI, Bapak Herdimansyah Haidirsah, alhamdulillah sudah berada kita. Dewan Pembina TPNI, Bapak Yudis Sukawan, terima kasih. Yang terhormat Ketua Pengwil Ikatan Pejabat Perbuatan Tahanan Jawa Barat, dan juga selaku penerima mandat dari PPNI untuk melaksanakan pembentukan NNI Korwil Jawa Barat, yaitu Ibu Ose Anggandari. Terima kasih di jajarannya. Kemudian Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Bapak Irfan Ardiansyah, seperti yang hadir, dan jajarannya. Ketua Pengwil Ikatan Pejabat Perbuatan Tanah Banten, dan juga merangkap selaku Ketua Korwil Banten, Bapak PRS Effendi. Gimana Pak?
Sedang dan jajarannya. Kemudian alhamdulillah ada juga Ketua Pemil Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta, Bapak Ruli Iskandar. Terima kasih Bapak Ruli. Kemudian yang terhormat Sekretaris Umum Sahjatron Ansari, para wakil ketua umum, para ketua bidang dan seluruh pengurus PPNI. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina, Penasehat Ketua dan Pengurus NMI Polri Sumatera Utara, alhamdulillah selalu hadir Bapak Subandi, Pak Rusli, Pak Hamadi dan Sekretaris Kabinet. Ini selalu hadir di acara-acara ini. Insya Allah nanti mereka akan hadir di acara Jawa Timur. Karena setelah ini agenda ini adalah Jawa Timur, yaitu acara peletakan batu pertama untuk pembangunan Pondok Tafsir Quran di Jawa Timur. Nanti kalau sudah ya, ini diharapkan kehadirannya. Bu Herlin, sehat selalu Bu Herlin. Alhamdulillah. Kemudian seperti disampaikan TOC juga alhamdulillah dari Kejati ya Pak ya, Bapak Permana mudah-mudahan tidak salah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Sahjah Sahbadana Notaris Muslim Indonesia, mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim saya kepada Bapak Ibu dan sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang tiada terkira, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Semoga dengan bertambahnya kenikmatan, bertambah pula kepatuhan, ketundukan, serta kesyukuran kita kepada Ilahiyah pencipta alam semesta. Salawat dan salam pada bersama kita panjatkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kepada kita semua hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat NMI, saya mohon maaf, yang terhormat juga guru saya, dosen saya, Bu Herlin. Mohon maaf Bu Herlin, ya. Bu Herlin, saya terima kasih. Ini luar biasa nih, dosen saya luar biasa. Bu Herlin mungkin tidak lebih kenal dengan teman saya Wahyu daripada saya. Cuma kalau dibanding-banding Bu Herlin saya lebih dekat dari Wahyu. Iya, di kantor dengan PLC juga ya Bu Herlin ya. Kemudian alhamdulillah bahwa pada hari ini seperti yang saya sampaikan adalah hal yang kita nantikan bersama. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan prosesi pengukuhan pelantikan Ketua Korwil dan pengurus NMI Korwil Jawa Barat. Dengan adanya terbentuknya Korwil Jawa Barat, maka NMI sudah mempunyai Korwil. Ya, mungkin informasi banyak yang tahu atau belum tahu. Yang pertama adalah NMI Korwil Nusa Tenggara Barat, Korwil Sumatera Utara, Korwil Jawa Timur, Korwil DKI Jakarta, Korwil Banten, Korwil Sulawesi Selatan dan Barat, dan yang terakhir angka juga paling bagus yaitu Korwil Jawa Barat.
Atas terbentuknya NMI Korwil Jawa Barat ini, baik pengurus pusat dan pengurus Korwil yang sudah ada menyambut dengan bahagia. Karena yang seperti yang disampaikan bahwa pembentukan Korwil Jawa Barat sendiri sudah sejak awal berdiri NMI sudah dibicarakan oleh Kak Herdi, oleh dosen dan oleh sahabat-sahabat lainnya. Qadarullah, ternyata Allah memilihkan waktunya adalah pada hari ini. Alhamdulillah. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung terlibat maupun terlibat secara tidak langsung. Pertama-tama tentunya kepada Elsa selaku penerima mandat dan telah bisa melaksanakan mandat dengan sangat luar biasa. Mandatnya 14 Desember, betul ya? Kemudian 1 bulan Pak Amin langsung dilaksanakan. Terima kasih. Juga kepada Pak Sali, ya, kepada Pak Asril, banyak sekali ada Dewi Sina dan yang lain. Saya terdekat seperti yang lain-lain yang lain saja. Ini saya tahu usaha yang luar biasa, tempat yang begitu banyak. Kemudian juga kepada calon ketua Korwil Bapak Harun Anwar. Terima kasih Bapak telah menerima amanah. Banyak yang menolak bukan Jawa Barat karena memberatkan. Tapi kita yakin semua bahwa ibu Bapak adalah ibu yang paling keras untuk memimpin Pulau Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini potensinya paling besar. Potensi Jawa Barat paling besar karena dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam. Jawa Barat terbesar. Provinsi terbesar itu bukan yang beragama Islam itu bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, adalah Jawa Barat. Artinya potensinya, potensi siar, potensi penyebaran dakwahnya jauh lebih besar. Dan alhamdulillah Pak Hairul ini adalah sudah sekelas ustaz, luar biasa. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan PP, ya, rekan-rekan pengurus Korwil, baik dari DKI, dari Banten, juga dari Sumatera Utara, bahkan dari Sulawesi Utara juga ada Pak yang ada di sini. Masya Allah, terima kasih Pak. Bapak-bapak, Ibu, sahabat NMI yang insya Allah sudah biasa dirahmati Allah. NMI sudah terbentuk 6 tahun. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, baik yang bersifat internal. Bersifat internal adalah sebagaimana yang dibacakan tadi, hal-hal tentang ukhuwah Islamnya, sebagaimana juga tadi saya sampaikan betapa pentingnya ukhuwah Islamnya. Yang pertama, kemudian juga pelajaran, pengajian, kita juga telah melaksanakan pendidikan balik, ya, yang diikuti oleh hampir seluruh pengurus pusat, ya. Itu ada statistik ketemu sampai kita belajar sholat yang sederhana, saat belajar memandikan, mengapalkan, kemudian beri contoh kita amal bersalin, tapi nggak kuat kan? Di kapan ini nanti ada sertifikat balik. Kita bekerjasama dengan Al-Azhar. Kemudian konsentrasi kita juga adalah pada Al-Quran, bahwa anggota NMI itu tiap hari diharapkan selalu membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ada banyak setoran, ada award, sponsor dan lain-lain banyak sekali. Kemudian yang sifatnya eksternal, ya kita juga peduli dengan kaum duafa. Kemudian ada bencana-bencana alam, dan alhamdulillah bahwa ini juga sudah menunjuki
6 tempat untuk beramal jariah. Seperti kita sudah mempunyai mendirikan mengelola Pondok Tahfiz Quran Mubalik NMI Sukabumi, kemudian Pondok Teknologi Informatika Muslimah di Yogyakarta, Pondok Tahfiz Quran Muslimah di Sumut, Sumatera Utara, kemudian Panti Asuhan Ashabul Kahfi juga di Sumatera Utara, Rumah Quran di Sulawesi Selatan, dan Pondok Tahfiz Quran Rotanus Merwelan. Jadi lebih kurang itu sebagai gambaran apa yang dilakukan oleh MI, bahwa santri-santri kita, alhamdulillah, pembiayaannya adalah dibiayai oleh para notaris. Seperti Korwil Sumatera Utara yang membiayai 2, yaitu Pondok Tahfiz Quran dan Panti Asuhan dari Senayan. Itu dibiayai oleh mereka semua, dan juga seperti semuanya. Makanya Jawa Barat ini sebetulnya luar biasa potensinya untuk hal tersebut. Apalagi di sini ada karya yang luar biasa ya, ada teknologi dan lain-lain. Jadi harapan kita semua bahwa kita tetap menjadikan MNI ini sebagai rumah besar ya, bagi kita notaris yang beragama Islam untuk menjalin ukhuwah Islamnya, meningkatkan iman dan takwa serta kepedulian kita terhadap sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kelemahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mari bersama kita ikuti prosesi pelantikan Ketua Koordinator Wilayah Jawa Barat Notaris Muslim Indonesia periode 2023 sampai dengan 2026. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia, Bapak Heri Sosiawan, untuk maju menempati posisi yang ditentukan. Selanjutnya, kami persilakan maju menempati posisi yang ditentukan. Bapak Ketua periode 2023-2026 nomor 09/SK Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat saudara-saudara yang nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Notaris Muslim Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat periode 2023-2026 dengan pengurus sebagaimana berikut. Kedua, memberikan kewenangan kepada Ketua Koordinator Wilayah untuk melengkapi kepengurusan koordinator wilayah tersebut dan membentuk kepengurusan di tingkat daerah dalam wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, segala sesuatu yang akan diubah dan ditentukan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat ketentuan dalam keputusan ini.
Ditetapkan di Jakarta pada hari Jumat 13 Januari 2022. Heri Sosiawan Ketua Umum, Ahmad Mansuri Sekretaris. Demikian. Pelantikan oleh Bapak Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia. Ketua Umum membacakan naskah pelantikan. Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia. Naskah pengukuhan Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023 selaku Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan segenap pengurus Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat tertulis tentang kesiapan dan kesambutannya. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik untuk menjadi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023 sampai dengan 2026? Apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023 dan 2026? Apabila saudara-saudari sudah bersedia, maka tirukan kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa bi Muhammad, kepada Tuhan dan sunnah Rasulnya. Dua, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengurus Koordinator Wilayah Notaris Muslim Indonesia Jawa Barat periode 2023-2026 dengan sebaik-baiknya dan semaksimal kemampuan saya. Tiga, bahwa saya akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta siap untuk memajukan organisasi. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya adalah penandatanganan naskah pelantikan. Disilakan kepada Ketum, Sekun, Kabid Organisasi, Ketua Korwil, Sekretaris Korwil, Bendahara Korwil untuk menandatangani naskah pelantikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris dari Kabupaten Bogor. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kami ucapkan kepada A'adim, dan pada kesempatan ini pula semua pasti sudah mengenal sosok daripada A'adim. Tidak ada salahnya saya bacakan lagi biografi dari A'adim. Nggak perlu, yang penting udah ini ceramah ya. Ya, langsung deh. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, dan nikmat ditutupi aib dan dosa kita, sehingga orang-orang masih menghormati kita bukan karena kita hebat, tapi kita dihormati karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Semoga diberi kesempatan untuk bisa tobat sama-sama, sehingga kita husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan ketemu di gedung sate yang ngebangunnya udah pada meninggal gitu ya. Kalau saya lihat dari depan, para notaris ini ada kemiripan. Satu ya, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, banyak masalah itu nikmat. Mematangkan pribadi kita, membuat kita semakin berkualitas, menjadikan kita berguguran dosa dengan masalah, membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau salah menyikapi, yaitu dia GTA kalau tiada akhir, liwe liwai. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Saya lihat yang di belakang ibu-ibu nggak kelihatan ya. Ibu bahagia kalau saya berdiri. Amalan yang paling dicintai Allah adalah membahagiakan orang lain. Saya ingin dicintai Allah, saya berdiri aja lah. Jadi Nabi Muhammad punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Hasilnya hina atau mulia? Kalau benar menyikapi begitu. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana? Inilah masalah orang Indonesia. Kepo. 11 anak, 9 sudah nikah ya. 17 cucu diamanahi pesantren dan udah ngerasain, mungkin sebagian ibu juga ikut tahu ya. Nah hadirin sekalian, artinya apa? Oh ternyata sesudah kenal dengan banyak orang dan menyimak, judulnya sama, cuma sedikit orang yang bisa menikmati hidup ini. Walaupun banyak uang belum tentu bahagia. Walaupun cakep, punya suami ganteng pasti bahagia? Enggak, stres ternyata. Pasangannya tinggi. Punya istri cakep, kita dianggap supir lagi. Jadi masalah. Apakah dengan populer pasti bahagia? Belum nyobain, salahnya dipotret di mana-mana. Hadirin, mau bahagia enggak, Bu? Mau jadi notaris bahagia tidak?
Ini rumusnya mau saya kasih tahu. Ini based on the true story ya. Sesudah menyimak diskusi ternyata sebagian besar itu capek hidup. Ada yang tadinya kuliah bekal bahagia, capek kuliah. Sudah bekerja, dapat jodoh, capek. Ternyata si suami yang dianggap lebih baik ketel lincah. Punya anak, capek. Kerja capek, makin populer, makin banyak klien, makin capek. Kita makin tua. Betul? Makin reyon. Iya, ini sunatullah. Badan kita nggak kayak gini. Ibu dulu kan SMP nggak kayak gini. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi lebih lucu. Yang asli bukan bahagia casing. Mobil teh nggak bahagia asli, enggak bu. Mobil bagus kecodet dikit robek tuh hati. Ya. Nggak ada cerita bahagia dari casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, memuaskan nafsu, enggak bisa jalan bahagia. Itu cuma tutup zahir, bukan tutup bahagia batin. Ini kayak gini, kursi ya buat pangkat aja gini. Kacamata ya buat mata, tapi bahagia enggak kebeli. Mau pakai jam tangan mahal apa bahagia? Oh, belum tentu. Nih saya punya jam bagus. Berapaan itu Pak? Ini 850 juta. Yang benar 850 ribu ya tersinggung. Udah capek-capek beli jam mahal, nggak ada yang percaya. Itu mungkin Bapak Ibu lihat yang dioperasi plastik, saya nggak tahu plastik apa aja yang dipakai. Kurang mancung hidung, tambahin leher kepanjangan, pendekin. Cari apa? Mau tahu bahagia Bu? Ini mah ceramah nggak ada kaitan dengan organisasi, pokoknya mah gimana supaya bahagia. Nih dalilnya surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang namanya bahagia. Hayatan thayyibah, hidup yang baik itu tenang, adem, aja, pasti ada masalah, tapi kita bisa berselancar di atas masalah itu. Enak hidup ini ya, ada nggak ada sama, kita bisa enjoy. Waktu ada nggak ada yang cukup mau gimana? Bahagia itu bukan datang dari banyak kok. Ingat baik-baik ya. Rasulullah sudah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Amat sangat bahagia yang diberi hidayah Islam, bisa memasrahkan diri ke Allah dan rezekinya cukup, wa qana'ahullahu bima ata, dan dia puas dengan apa yang Allah berikan. Penderitaan itu tidak puas, seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Dan tabiat dunia ini Bu, tabiat dunia ini adalah orang diperbudak oleh keinginan. Ayo, perlu diwujudkan. Ingin pusing jawabannya lulus ya. Ini makan perlu atau ingin? Bu, makan perlu atau ingin? Jenis makanan perlu atau ingin? Restoran perlu atau ingin? Yang bikin sengsara teh keperluan atau keinginan? Pinter bisa. Jadi tertekan itu tempo. Ayolah, itu dan TikTok ada makanan enak di puncak, coba itu. Perlu atau ingin? Kesana macet, akan bahagia terserah ya. Hidup saya ingin bahagia itu, itu tega, jangan dulu. Lanjut.
Jadi Bapak Ibu, mau tahu bahagia kuncinya apa? Man amila sholih. Barang siapa yang kesibukannya jadi amal soleh dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Jadi kalau kita kerja diniatkan cari uang, itu judulnya DTA, derita tiada akhir. Kerja bagi kita adalah amal soleh, baru bahagia. Berumah tangga, ibu kenapa kok baik suami ke suami? Supaya suami saya tidak berpaling lain lagi. Menderita. Istri yang paling menderita adalah istri yang terlalu cinta ke suami. Suami-suami model gini, maaf ya Pak, nggak bisa diharapkan. Boro-boro kebahagiaan istrinya, mereka sendiri susah bahagia. Benar atau benar Pak? Itu mana harap-harap dari yang tidak punya. Bu, Ibu, mau bahagia tidak? Maka kuncinya adalah jadikan semua kesibukan kita dengan niat jadi amal soleh. Ini bakal meninggal dia. Bawa apa? Bawa sertifikat? Hah? Jawab. Bawa apa? Syarat amal soleh ada berapa? Jawab. Ini yang mau meninggal? Jawab. Siapa lagi catat? Ayo, notaris. Syarat amal soleh ada berapa? Jawab. Biasakan diomongin satu persatu. Ada berapa? Ya lulus ya baik. Kita betul mati yang dibagi di bawah cuma amal. Apa syaratnya? 2 syaratnya tubuh. Syarat bahagia di dunia kedua, syarat kita selamat di kubur kedua. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Sederhana hidup bahagia itu. Bahagia itu kalau punya hati yang ikhlas dan kelakuannya benar, itu baru bahagia. Bahagia itu bukan ada di casing. Ibu mau digempul sekarang udah nempel. Mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketek palsu, mau pakai pembelian, enggak ngepek, enggak cocok pembelian dengan hati itu, enggak, itu cocoknya cuma di sini. Bahkan makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Kasih satu pamer. Iya, coba ibu udah tahu belum ciri tas ori dengan tas KW? Nanti waktu gerimis bu. Oh iya. Kalau yang KW itu gerimis cek betul. Nggak ada beban. Nanti tas ori gerimis. Karena dilihat dari wajah ini penutupannya umur. Saya 61, 2 tahun lagi 63, ya kan? Kalau Rasul itu 63 cuma 2 tahun keluar dari siap-siap. Mungkin cuma 2 tahun lagi, dia sudah pulang, ya. Atau mungkin lebih cepat. Kalaupun lebih dari 63 ya bonus lah. Ke pesantren, ke anak-anak. Jadi efektif menggunakan waktu. Gara-gara merasa tidak lama lagi, ingin bahagia. Saya udah bulan ingin sisa umur ini bahagia. Nah ilmunya adalah sederhana. Jadikan semua aktivitas kita jadi amal soleh. Syaratnya berapa? 2. Niat baik, ikhlas, dan caranya benar. Jadi itu koruptor pasti bahagia, pasti tidak bahagia. Karena dia caranya tidak benar. Tapi dia niatnya baik, nggak mau rugi. Bagaimana kalau berbuat baik pasti bahagia kita?
Jawab aja. Tes. Ibu masak buat suami. Pak, ini sudah saya siapkan masakan spesial kesukaan Bapak pagi. Spesial, ini surprise. Terus kata suami begini, aduh, masakan kesukaan. Kata suami begini, ibu teh nggak ngomong. Maaf bu, saya pagi ini udah ada janji mau sarapan sama teman-teman sepedahan. Gimana ya bu? Jujur, gimana perasaan ibu? Kecewa, jengkel, kesel, merasa menghargai, berbuat baik itu kalau nggak pakai ikhlas kayak ini. Jengkel, sombong, jelas. Emang kalau ikhlas bagaimana? Kalau ikhlas begini, Pak, silakan Pak ini sarapan dulu. Aduh bu, maaf ya, saya udah ada janji. Apa Pak? Udah ada janji? Pak, ingat ya, janji adalah hutang. Lebih wajib memenuhi janji daripada sekedar sarapan bersama saya. Tapi ibu udah masak, udah capek-capek. Tenang Pak, semua sudah saya lihatkan jadi amal soleh. Allah sudah. Hanya memang Allah mau nambah pahala sabar buat saya. Silakan, jangan ragukan perasaan saya. Keren tidak? Dengarnya aja semua terpesona, benar? Ada melarang itu. Saking hebatnya orang ikhlas, cerita ikhlas saja sudah membuat kita kagum. Senang kita mendengarnya, senang. Tuh, ibu juga walaupun kagum, walaupun nggak kayak gitu. Bapak, coba kalau istri saya berikan nasi kayak ini, nasi terima. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas, berarti dia kambing paling hitam. Satu, teruskan jangan. Ini ceramah mah sederhana, latihan jadi orang ikhlas. Itu aja lah. Karena yang bagus-bagus silakan dengan ceramah UAS atau Ustaz Adi Hidayat. Saya main gampang aja. Latihan belajar jadi orang ikhlas. Ikhlas itu seperti apa sih? Kalau diibaratkan anggota tubuh mah jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri tidak pada tempatnya tuh ambeien, jerawat, bisul, makanya orang-orang yang kurang ikhlas, yang overacting, sibuk ingin menonjolkan diri, ambeien, sakit hidupnya. Atau seperti akar pesantren kemarin panen anggur, semua orang muji anggur. Ini anggur harum sekali, indah ya, satu ini puji. Padahal yang kerja keras itu akar, menghisap ke dalam tanah saripati. Nggak ada yang muji akar, tapi tetap dia melakukan yang terbaik. Atau seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran telur disebut martabak telur. Tapi giliran penyakit disebut penyakit gula. Harusnya sakit hati gula kan? Aktivitas hidupku bahkan mati pun semata-mata karena Allah. Sederhananya begini ya. Kita teh ciptaan siapa? Siapa pencipta kita? Ini penting ini. Kalau mau bahagia ini rumus dasarnya. Allah Tuhan kita, pencipta kita, pencipta seisi alam ini. Dua yang dikhususkan oleh Allah, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali kuciptakan jin
dan manusia kecuali untuk ngabdi ke Allah. Secara khusus. Yang selain ini apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia berikut isinya, nih kayak ini semua adalah pelayan kita. Bu dengerin ya. Tuhan kita Allah, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Jelas tidak posisinya? Kalau posisi ini ngepas, kita pakai dunia ini, harta, gelar, pangkat, jabatan ini sebagai pelayan kita dalam mengabdi ke Allah, sah dia bahagia. Tapi kalau turun derajatnya dari hamba Allah jadi hamba harta, hamba gelar, hamba popularitas, hamba pekerjaan, hamba penampilan, hamba followers, demi Allah dia tidak bahagia. Bu maaf ya Bu ya, yang paling ingin kelihatan awet muda itu paling menderita. Tahan napas kemana? Sampai kagak ngulang, alim ketinggali. Tiap malam dijepit pakai jepitan jemur supaya rengkang. Keluar uban itu dinikmati, bukan tiap keluar cabut-cabut jadi kunut. Itu nggak usah ditahan. Mau makan sari arang, cat hitam tetap baik. Makanya kalau orang nggak paham, capek hidup, ngaca aja capek. Nah jadi iya. Dinikmati jadi tuan. Lanjut. 1, mau bahagia? Ini mahal nih kajian ini, pulang dari sini bisa lebih bahagia. Persoalan dunia mengalah senada. Gini-gini aja. Kayak sepak bola, beres. Pemilu juga, jangan terlalu pusing dengan pemilu. Ya, pertama belum tentu hidup, ya tahun 2024. Nah iya, jangan udah stres atau mati bulan depan kan rugi. Yang kedua bukan saudara, capresnya betul ya. Yang ketiga, siapapun yang jadi tetap nasib kita mau yang atur. Dari dulu udah ganti-ganti presiden tetap kayak gini, benar tidak? Makanya jangan sok pintar, sok belum tentu bahagia. Makanya harus jelas dulu mau bahagia tidak. Nah kalau mau ini, 1, latihan ikhlas itu jangan selalu ingin diketahui orang kebaikan kita. Udahlah, nggak usah segala dipamerin. Ya, biasa-biasa perlu semua orang baik tahu siapa kita, betul ya? Tidak tahu juga jadi enak lagi ya. Bangun jam 3 langsung bangun. Bukan tidak boleh membangunin, tapi jangan pamer. Nah yang dibangunin ternyata orang ria juga. Saya sudah bangun dari tadi. Allah atau followers? Kenapa semua harus diposting? Nggak puas, hanya Allah yang tahu. Sedunia tahu juga nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak ridho. Apa artinya orang tahu? Nothing. Nggak ada apa-apa. Yang bernilai itu kalau Allah suka ke kita. Makanya nggak usah maksa-maksain. Segala harus orang lain tahu. Pulang umroh, lihat sajadah, nggak kayak gini, Ka'bah yang asli, diam, kecil-kecil. Lewat ada gambar Ka'bah. Nah, saya waktu kemarin sholat di sini nggak nanya. Kan ada yang ngomong terus, apalagi yang sudah nyium Hajar Aswad, udah selesai, dihajar semuanya lainnya. Udahlah, jangan pamer, ya. Perbanyak amalan rahasia. Kalau sedekah yang kelihatan orang 5 juta, yang tidak kelihatan 50 juta, gitu. Nikmati, makin banyak amalan rahasia, makin bahagia. 2, ada orang tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, pasti karena orang. Kan ada orang yang baiknya tuh acting, Bu. Kalau nggak ada orang mah cicing siapa?
ada yang baik, acting aja. Jadi sopannya sopan acting, baiknya baik acting, ramahnya ramah acting. Makanya kalau ingin tahu orang baik asli itu, lihat ke keluarganya baik tidak. Karena ada ke orang lain baik, tapi ke yang terdekat nggak baik. Ke pembantu yang jelas-jelas ngebantuin judes. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu lahir di orang tua, ibu lagi ngepel, tolong gaya. Iya lah, emang kita milih? Enggak, kita bisa begini karena takdir Allah. Kalau dibikin kambing aja kita lagi mengembik kita sekarang. Mikir, mau ceramah itu kejam sekali. Ya, tapi membuat kita sadar diri lebih enak. Udah, jangan suka selalu ingin dilihat orang. Surat Al-Hadid ayat 4. Ulangi, surat apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Selesai. Orang ada, orang gak ada, sama. Kenapa Bapak jujur? Jujur aja. Mau orang tahu, mau orang tidak tahu, jujur aja, Allah pasti tahu. Makanya bahagia bagi orang yang ada orang, gak ada orang, tetap jadi orang baik. Kan ada yang baiknya di depan orang, tapi kalau di kamar sendirian, udah browsing, segala dilihat. Padahal kalau di depan mah soleh, tapi giliran di TikToknya, mau dibilang, langsung diskippin. Kalau udah bacaan Quran, cepet dia. Tapi yang error-error, yang berenang, yang lihat. Di depan orang sepertinya baik, tapi kalau lagi sendirian nggak baik. Itu ciri orang kurang ikhlas. Kita ada orang nggak ada orang, sama aja jadi orang baik. Teruskan jangan ini. Jangan takut dicaci. Udah lama, nanti lagi ya sebutnya. Di dalam ilmu pidato setiap ada yang bergerak pasti jadi pusat perhatian ya. Boleh sana aja ya. Teorinya begitu. Kalau ada yang bergerak, pasti semua akan tidak fokus. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ini langsung aja lah ya. Saya udah pernah ada takdir dipuji-puji. Mungkin Bapak Ibu tahu. Udah gitu dikasih oleh Allah takdir yang lebih baik, dicaci maki. Ini saya mau berani sumpah ya Bu ya. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kalau kita udah edik, udah menikmati sanjungan orang, kekaguman orang, maka dekat sekali dengan hidup munafik. Casing aja nanti, semuanya hanya casing, hanya ingin kelihatan casing, tapi isinya enggak teratasi. Bahayanya pujian adalah membuat kita tidak jujur melihat diri sendiri. Kita pasti senang dipuji semua. Tinggal dialihkan, mau dipuji orang atau dipuji Allah. Kalau dipuji orang, jatuhnya pasti casing. Bahkan orang tuh saking senangnya kepujian. Coba jawab, orang lebih senang dikasih uang atau dikasih pujian? Jawab. Kasih uang atau kasih pujian? Bohong. Saya bisa buktikan. Ibu sekarang saya kasih uang, misalkan sekitar $100.000 Singapura per orang. Mau? Kecewa tidak? Oh, kan? Dikasih uang, tahu palsu, kecewa. Dikasih pujian, walaupun palsu, senang. Ibu makin lama makin muda. Oh iya, langsung ditraktir. Kenapa di status kita banyak potret zaman dulu? Saya sering ketipu juga tuh. Kita potret-potret zaman dulu yang di pasar atau yang potret yang di rumah tuh ya, kan udah mau dipotret pakai komputer diarsir,
jadi mulus, ada keriputnya, aduh. Dan kita teh kagum kepada yang gak cocok. Aneh kan? Wah, itu saya keren ya. Aneh, padahal itu dia tahu gak cocok. Udah gitu datang tamu, ibu, itu potret siapa? Saya. Hah? Kok beda? Kita teh hidup apa? Kita menikmati sesuatu yang murah. Itu bukan salah, itu 5 tahun yang lalu. Umur 55. Dah, di sini. Itu bukan keinginan saya di pasar-pasar. Bu, Pak, hati-hati ya bagi yang baik. Bukan salah. Kita berpenampilan baik. Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Tapi jangan diperbudak oleh pengen dipuji. Capek. Udahlah, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Hidup mah mengalir ya. Akan ada yang suka, ada yang gak suka, yang gak apa-apa. Itu orang itu sebel ke saya. Ya itu wajar. Banyak yang tidak diketahui orang. Makanya sudah saya biasa. Ya saya udah nyobain dihina. Apa? Kata guru saya gak ada apa-apanya sama sekali. Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati kalau dihina orang? Mau tahu tidak? Kalau tidak jangan bikin jengkel ya. Ya. Mau tahu ini rahasianya ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Yang ngasih rezeki, yang ngasih pahala, yang nutupin air, yang angkat derajat siapa? Yang punya surga siapa? Kalau semua karunia milik Allah, dari Allah, ngapain kita capek-capek sama yang sebel sama kita? Siapa dia? Gak ada waktu untuk sakit hati. Ngapain kan? Hidup kita cuma sebentar. Tapi dia masih terserah ngomong apa. Sakit hati omongan dia tuh karena kedengaran. Gak usah didengar. Tapi tulisannya gak enak. Delete. Serius semua. Kita malah nyari dia ngomong apa kehabisan. Orang mau ngomong apa monggo. Silakan, mulut-mulut dia, suara-suara dia pasti balik ke dia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, kejelekan menimpul dirimu sendiri. Sederhana, benar? Apa yang untuk saya, Pak, demi Allah juga akan bisa ditahan oleh siapapun juga. Apa yang bukan untuk saya tidak akan ketemu dengan saya. Ngapain saya capek-capek mikirin omongan orang? Betul? Betul, Bu? Karena ini ada perilaku distorsi. Iya, kayak kata hadirin sekalian. Nah, itu kan silakan. Makin ingin dihargai, makin banyak sakit hati. Bu, Ibu, Pak, tadi sudah disampaikan. Kenapa kita dihargai? Kenapa Pak Agim diundang ke sini? 2 penyebab. 1, Allah ngasih casing sebagai kiai. Yang kedua, Allah tutupi aib, dosa, kejelekan, keburukan Abdullah bin Mas'ud. Itulah sebabnya saya di sini, Bapak Ibu mau dengar. Kalau Allah buka aib saya, bubar seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang menghargai kita sama. 1 dikasih casing, notaris. Yang kedua ditutupin aib dan dosa. Kalau dibuka, lihat kasus sampo ya, sampo. Jangan maksa. Segitu karir 46 tahun bintang 2, bukan oleh Allah, langsung caci maki semua, ya kan?
hakim agung, yang mulia. Sekarang yang hina. Sekejap saja kalau Allah sama kita juga. Kalau Allah mau membuka aib kita, udah. Saya reuni ketemu teman, nggak mau saya ketemu, karena mereka tahu modal saya. Tapi teman-teman yang reuni pada minta maaf, maaf ya. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang tidak akan didengki di dunia ini siapa? Orang yang tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu cirinya adalah tiap orang jumpa dengan beliau pasti puas. Orang kalau ketemu Nabi Muhammad itu puas dan mengatakan begini, saya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul. Tiap orang ngomongnya sama. Kenapa coba? Karena Rasulullah itu kalau berjumpa dengan orang full attention. Dipanggil Muhammad atau Rasul, beliau menjawab tuh gak pernah noleh gini, tapi begini, mengasongkan tangan duluan ke siapapun, beliau mempersilahkan dulu. Nabi itu Pak kalau salaman tidak melepas sebelum dilepaskan oleh yang disalaminya, saking menghormati. Duduk, kalau menyimak beliau mendengar. Kalau lucu Rasul senyum, kalau mempesona Rasul kagum, kalau menyedihkan Rasul prihatin. Benar-benar orang yang berada di hadapan Nabi itu hadir. Nah, kalau tamunya pulang, Nabi ngantar sampai ke pintu dan tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Jadi tiap orang itu puas hati. Ini ciri orang yang rendah hati dan kepada siapapun. Kalau kita hanya baik sama orang kaya, tapi ke yang miskin, nah itu menjilat. Iya, nggak akan bahagia, nggak bahagia. Kalau kita hanya ke orang-orang penting, mau gimana gitu ya, tapi itu dia tidak bahagia. Kita kan ngomongin bahagia ini ya, ini bukan ngomong apa-apa, ngomong mau bahagia atau tidak. Kalau mau bahagia, jangan tamak menghormatkan orang, tapi senang menghormati orang. Ini gedung sate bersih penting tidak? Bu, mau bahagia enggak? Saya cuma ngajak bahagia. Ayo, mending kita deketin Allah. Ya, servis apa kerja itu sebagai amal soleh. Kalau usah terlalu, gimana sudah rezeki udah beres ke bahagia. Rezeki dengan ajar itu sama. Kadang-kadang kisah nyata seorang masuk ke sumur. Ini ulama cerita ini masuk ke sumur. Dilihat, alhamdulillah apa-apa. Dia dinaikin ke sumur selamat. Akhirnya udah ditenangkan. Ada air susu, dikasih minum susu. Satu teguk. Ya salah bilang terima kasih. Gimana ceritanya? Kamu kok bisa kecemplung begini? Ya tadi saya tiba-tiba kok merasa masuk lagi. Meninggal. Kenapa dia tidak meninggal yang tadi? Karena ada satu gelas air susu jadi dia yang belum sampai. Jadi kita akan mati malah sebelum tuntas terjadi. Makanya bisnis biasa tiap orang punya tampil masing-masing. Kalau soal harga beda-beda tampilnya, jangankan sesama. Seibu sebapak aja beda-beda dari sana. Ada yang baru jadi langsung betul banyak kliennya sehari. Suka-suka Allah jangan dengkel. Kan ada yang SMS namanya, Paris SMS sudah tahu belum? Susah melihat orang senang lihat orang susah. Teman lain makan dia naik tensi. Misalnya, saya nyalahin nggak ada, yang nggak ada itu berarti dia mungkin. Pak, udah kita bekerja malam sore aja, benar? Walaupun ngejejer tukang itu tahu Sumedang, nggak ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya masing-masing, tapi belum tentu jadi amal. Ketemu rezeki itu belum tentu jadi bahagia. Kalau niatnya benar, caranya benar, jadilah bahagia. Kalau niatnya salah, caranya salah, ketemu dengan rezekinya, jadilah sengsara. Itu hidup. Ya, enak
coba sederhana hidup ini. Nggak usah banyak keinginan juga, banyak bersyukur aja. Ada waktu-waktunya, ada dibuka, ada ditahan rezeki ya, ada disempitkan, ada dilapangkan, ada diambil, sama semua ada amanah. Ketika dikasih, kita syukur, dari pahala. Ketika ditahan, mantap, ya makan tabungan. Tabungan habis, manset, ada mansetnya apa-apa. Lagi juga apa-apa benar. Lihat tukang apa? Parkir, banyak mobil, karena sombong. Ganti mobil, kata kabur. Diambil sampai habis, nggak sakit hati. Kenapa? Karena hanya diiklan. Jangan lengket begini ya Pak. Jangan lengket, nggak ada apa-apa. Atas sekali. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar itu nggak akan dikasih minum seperti itu. Saking dunia ini nggak ada harganya, Pak. Kasih aja siapa? Gangster, mafia, kafir, zolimin, kasih. Makanya jangan terkagum-kagum sama dunia ini ya. Kaya bukan ada kesuksesan, mana kesengsaraan kalau nggak syukur. Nggak usah iri sama rezeki orang. Pertama mau bukan rezeki ibunya, yang kedua lu dikasihin, dan nggak ada urusan sama rezeki orang. Nah, saya cuma hanya bahagia. Jadikan kesibukan kita, profesi kita, di rumah tangga kita, aktivitas kita, niatnya lillah kita. Ya Allah, terima semuanya jadi amal soleh. Selebihnya ngalir akan ketemu apa yang mungkin. Hati kita bahagia. Alarmnya di hati. Kalau kita benar, kita benar. Kalau nggak benar, pasti benar. Saya benar, Pak. Tapi kita baca. Ada pertanyaan, ada kesimpulan ada sendiri ya. Terima kasih, saya ikut bahagia. Ya, saya ingin menyampaikan. Semoga organisasi kita ini organisasi yang bahagia. Cirinya kita benar itu bahagia. Karena sikap kita baik, saling membantu satu sama lain. Ya, berkat siapa yang memimpin itu sudah takdirnya masing-masing. Karena yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kita tinggal sempurnakan saja ikhtiar. Niat dulu, caranya benar, enak. Kita nikmati agar syukur, ditahan sabar, diambil ridho, biar yang lain itu bahagia. Udah enak, kita tunggu ajal kita datang dalam keadaan bahagia. Jadi amal soleh dan meninggal berhusnul. Inilah pentingnya sebagai seorang muslim. Maka jangan jauh dari ilmu agama. Ya, karena yang disampaikan ini adalah hukum ini. Makanya kalau ingin tahu siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang oleh Allah ini perlu kebaikan, jadi dia bukan kasih uang, dikasih paham. Jangan jauh, karena tidak cukup kita jadi Islam, harus belajar, kumpul dengan orang-orang soleh, sibuk baik-baik, dan janganlah dekat dengan kaum duafa, karena doa mereka yang banyak membantu. Kita tidak selamat dengan kepintaran kita tidak selamat dengan kemampuan kita, tetapi kita akan banyak selamat ditolong Allah lewat doa kaum duafa. Berbagi sekali. Terima kasih, semoga organisasi itu barokah, kumpul di dunia mulia, nanti di akhirat kumpul semuanya. Amin. Amin. Saya kira semua yang tadi disampaikan adalah jawaban, ya. Benar kan? Nanti saya curang ketinggalan bersama. Terima kasih untuk doanya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang Maha menyaksikan segala-galanya, Engkaulah yang menampilkan pertemuan ini terjadi. Engkaulah yang menciptakan kami. Engkau yang memberikan semua nikmat ini kepada kami.
Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenal-Mu, agar kami menjadi orang yang selalu ingat padamu. Bimbing ya Allah, agar dunia yang Kau titipkan membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin maslahat untuk hamba-Hamba. Ya Allah, jangan biarkan sisa umur ini tidak barokah. Nikmatnya rezeki yang halal barokah, nikmatnya lahir batin sehat walafiat. Oh, segala urusan yang membuat rusak iman dan akhlak. Ya Allah, iman bagi negeri ini dan wafatkan kami seluruhnya husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa qina azabannar. Terima kasih atas kehormatan ini sudah hadir diundang di sini. Selamat bagi yang diberi amanah. Semoga apa yang Allah takdirkan amanah ini menjadi ladang amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semuanya diamalkan dan semuanya dibuat untuk menciptakan amal soleh dan semua diniatkan untuk amal soleh supaya nanti kita bertemu lagi dengan amal yang kita buat di dunia menjadi amal kebaikan.
was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.